Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Habibi dengan NIM 22042220. Saya di sini akan menjelaskan RPS nomor 9 dan 10 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia mengenai hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Pengertian hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Oleh sebab itu, hukum publik juga dapat disebut sebagai hukum negara. Adapun ciri-ciri hukum publik antara lain: 1. Ruang lingkupnya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan. 2. Penguasa negara berkedudukan lebih tinggi ketimbang orang perseorangan. 3. Hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat luas. 4. Ada banyaknya hubungan antar negara, masyarakat, individu, serta unsur politik di dalamnya. Macam-macam hukum publik. Beberapa hukum memiliki keterkaitan dengan hukum publik, yaitu: 1. Hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Norma dan prinsip hukum tertulis dalam praktik kenegaraan juga termasuk cabang hukum ini. Yang kedua, hukum tata usaha negara. Segala hal yang berkaitan dengan tata cara dan hubungan antara alat dan perlengkapan negara yang satu dan lainnya disebut hukum tata negara. Hukum ini menjadi dasar apabila terjadi sengketa dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Seiring perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, hukum internasional meluas hingga mengatur struktur dan perilaku organisasi internasional. Dan yang keempat, hukum pidana. Hukum pidana adalah salah satu bagian independen dari hukum publik di Indonesia. Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP sendiri adalah produk hukum peninggalan zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya, hukum privat. Pengertian hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan sesama manusia antara satu orang dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana hukum privat mengatur hubungan dalam masyarakat yang berhubungan dengan keluarga dan kekayaan para warga atau individu. Hubungan antar warga atau individu dan hubungan antar individu dengan alat negara. Hukum privat mengatur hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak menggunakan asas pokok otonomi warga negara yang mempertahankan hak mereka sendiri, tetapi terkait pada prosedur yang telah ditetapkan, di mana pemerintah berperan sebagai pengawas di dalamnya. Cakupan dan jenis hukum privat. Secara artian lebih luas, hukum privat terdiri dari dua macam hukum, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Apa itu hukum perdata dan hukum dagang? Ini penjelasannya. Yang pertama, hukum perdata. Hukum perdata merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan kepentingan perseorangan antara satu dengan yang lain berdasarkan fungsi hukum internasional. Hukum jenis ini mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, hukum dagang. Hukum ini mengatur hubungan antar perorangan atau badan berkaitan dengan masalah dagang dan bisnis, di mana hukum ini merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia bisnis. Hukum dagang termasuk dalam kategori hukum perdata yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Terdapat tiga jenis sumber yang menjadi rujukan dari hukum dagang, yaitu hukum tertulis yang sudah dikodifikasi, hukum tertulis yang belum dikodifikasi, dan hukum kebiasaan. Selain kedua jenis hukum di atas, hukum privat juga mencakup beberapa jenis hukum lainnya. Yang pertama, hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur
hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Yang keempat, hukum acara perdata. Hukum ini mengatur tata cara mempertahankan hukum perdata jika terjadi pelanggaran hukum seperti penyebab tindak kriminal dalam hukum perdata material. Yang kelima, hukum acara peradilan agama. Hukum ini mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan, peradilan agama adalah laku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Laku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai hukum publik dan hukum privat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.